Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan kelasnya, kelas introduction-nya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai mekanisme kelas dan segala macam, ya kalau misalnya untuk peraturan kelasnya kayak nggak boleh telat berapa menit Pak, segala macam. Karena kelas lagi online ya, pembelajaran lagi online semua, dan beberapa dari kalian juga ada yang sedang sambil magang, sambil kerja, jadi kayaknya untuk aturan keterlambatan nggak berlaku lah ya, gitu. Aneh kalau masih berlaku gitu ya. Lalu untuk kehadiran gimana Pak? Ya? Makasih banyak Pak atas Oh iya, oke. Nah, lalu gimana untuk absensi gitu lah? Kalau absensi saya tidak menilai absensi ya, tapi yang jelas yang harus diperhatikan mengenai absensi gitu ya. Absensi itu dilakukan oleh sistem. Jadi jangan lupa kalian untuk mengisi forum di portal gitu. Kenapa? Karena untuk forum portal itu sebagai tanda absensi aja gitu, kehadiran kalian. Jadi jangan lupa untuk setiap minggu isi forum di portal itu. Ya. Tapi untuk diskusinya saya akan lebih banyak menggunakan Google Classroom gitu. Ya, karena Google Classroom lebih user friendly gitu ya. Enak untuk ngetik-ngetik, untuk diskusi ngobrol-ngobrolnya bisa di kolom komentar, itu lebih cepat gitu, lebih user friendly dan lebih enak. Pokoknya kalau misalnya punya aplikasi Android atau Apple smartphone-nya gitu, itu udah enak banget, udah kayak chatting biasa lah gitu. Oke? Telepon boleh nggak Pak? Kalau telepon, kalau misalnya bisa disampaikan lewat text messaging dulu, nggak apa-apa, lewat komentar dulu aja. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena bisa jadi apa yang ditanyakan juga dialami oleh mahasiswa yang lain. Jadi daripada saya menyampaikan 2 kali, silakan bertanya secara terbuka di kolom komentar itu. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau tapi saya malu Pak bertanya Pak, pertanyaannya takutnya agak-agak gimana gitu ya. Nggak masalah, there is no such thing as stupid question di kelas saya gitu. Jadi silakan bertanya aja. Oke? Ya. Nah, oke. Masuk ke pertemuan pertama ya, di materi pertama mengenai pengenalan terhadap manajemen waktu proyek konstruksi gitu. Nah, di kelas ini, pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami siklus hidup sebuah proyek, ya, yang terpenting dulu. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses pengelolaan jadwal sebuah proyek secara garis besar. Gitu ya. Jadi kita melihat gambaran besar dulu, lalu kita paham apa itu definisi dari deliverables. Gitu ya. Nah, deliverables itu menjadi kunci bagi manajemen biaya dan waktu sebenarnya. Oke. Pertama yang harus kita pahami dulu, apa sih project itu? Definisi sebuah project ya. Nah, project itu adalah sebuah usaha temporary, usaha sementara ya. Yang namanya temporary ya, yang namanya usaha sementara berarti apa artinya? Kalau yang namanya sementara itu ada waktu. Ada waktu dan arah. Oke, vektor ya. Ada waktu ya. Nah, kalau namanya waktu itu berarti punya 2 unsur. Apa unsurnya itu? Schedule, Pak. Nah, bukan. Secara umum ya, kalau kita bicara secara umum, yang namanya sementara, ya, yang namanya dibatasi oleh waktu, berarti ada titik start, mulai, dan titik finish, selesai. Nah, itu berlaku, definisi itu, pemahaman itu berlaku untuk semua hal. Yang namanya sementara ada awal, ada akhir. Gitu. Kayak hidup kita, hidup manusia, ada awal, ada akhir. Kayak semua yang berlaku ada di dunia ini. Ya, ada awal, ada akhir. Project pun juga ada awal, ada akhir. Kalau projectnya kelar-kelar, itu aneh. Gitu. Ya, mungkin udah kelar, cuman somehow ada yang nggak bisa move on, diperpanjang terus gitu ya, nggak tahu kenapa jadi proyek seumur hidup misalnya kayak gitu kan. Itu udah aneh, itu udah salah kaprah. Oke, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan ya, yang diambil, yang dikerjakan untuk menciptakan sebuah produk, jasa,
atau hasil atau pengembangan yang unik. Nah, di mana setiap project itu terdiri dari beberapa deliverables atau barang-barang jadi. Nah, apa sih deliverables itu? Nah, deliverables itu sebenarnya ada barang-barang jadi. Ya, kalau dikumpulin jadi satu, ya itulah menjadi namanya tujuan project. Ya, tujuan project atau project objective didefinisikan sebagai sebuah hasil, ya, di mana ini hasil pengarahan aktivitas-aktivitas yang ada. Jadi semua aktivitas-aktivitas dalam proyek itu arahnya untuk menghasilkan sebuah hasil, diarahkan untuk mencapai tujuan proyek itu. Ya, sebuah posisi strategis yang harus didapatkan, sebuah tujuan untuk dicapai, atau sebuah hasil yang harus didapatkan, sebuah produk yang harus dihasilkan, atau sebuah jasa layanan yang harus dijalankan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mengacu ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya, jadi kalau misalnya kontraktor itu sebenarnya jasa itu menghasilkan sebuah produk layanan atau barang sebenarnya. Produk layanan sebenarnya, gitu. Jasa, kalau namanya barangnya itu punya owner, barangnya punya owner. Contohnya developer properti, apartemen, kantor, ya kan, living space atau office space, itu barangnya. Barangnya punya owner, punya developer yang dia jual atau dia sewa kepada konsumen. Gitu. Konsumen ya masyarakat biasa yang punya duit, gitu, yang punya duit untuk menyewa atau membeli properti. Kontraktor sebagai penyedia jasa membangun, jasa membuatnya, produknya punya si developer. Jadi kalau misalnya kita katakan proyek konstruksi itu siapa sih biasa mengerjakan? Ya semua pengguna jasa konstruksi, semua pelaku industri konstruksi. Dari kalau di level owner istilahnya yang punya duit, ya, yang pemberi jasa, yang pemberi kerja, ya, istilah definisinya pemberi kerja, yaitu bisa owner, bisa property developer sebagai pemberi kerja dari sektor swasta, ya, private entity, gitu kan, entitas swasta atau entitas pemerintah. Yang jelas mereka yang punya uang, punya anggaran, mereka yang mencari kontraktor lewat tender. Nah, kontraktor, subkon, pemborong, dan vendor dan segala macam itu adalah pemberi jasa, gitu, yang memberikan jasa, yang diberikan pekerjaan. Nah, deliverables itu apa sih berarti? Nah, deliverables itu adalah sebuah produk-produk yang unik, ya, yang bisa komponen-komponen dari sebuah item besar. Contohnya, ya, namanya gedung, ya, namanya gedung bertingkat. Elemen-elemennya ada apa aja? Ada struktur bawah, struktur atas. Struktur bawah, struktur atas pun juga masih terdiri dari komponen-komponen elemen-elemen kecil. Contoh, kalau struktur bawah, oh ada pondasi tiang, misalnya ada pondasi bor, ada pile cap. Nah, ada apa lagi? Ada misalnya slope, gitu misalnya. Nah, di setiap elemen tadi itu pun juga di breakdown lagi bisa. Misalnya pondasi bor, ada apa aja elemen-elemennya? Ada cor betonnya, ya, ada fresh concrete-nya itu, ya, ada tulangannya, ya, ada titik bornya. Nah, itulah yang kecil-kecil itu yang disebut deliverables. Di mana setiap deliverables itu punya harga dan punya sasaran mutu. Nah, nanti makanya terkait sama kelas manajemen mutu, ya, dan manajemen biaya nanti. Oke. Nah, nanti di kelas saya yang akan datang, kelas permodalan proyek konstruksi, nah disitulah tuh mulai berasa tuh, ya, mulai berasa tantangannya untuk mengintegrasikan semua ilmu-ilmu untuk menghasilkan deliverable perintil itu, sehingga kalau deliverable itu diintegrasikan, disatukan menjadi sebuah
barang jadi menjadi sebuah produk konstruksi yang utuh. Nah, situ. Oke. Nah, lalu selain produk unik juga bisa bisa juga jasa atau layanan yang unik, yang berbeda-beda juga. Kayak contohnya, ya, ada subkon yang punya jasa, bisa melayani proses pengeboran. Ada vendor yang bisa melayani pengecoran. Ada pemborong yang melayani fabrikasi tulangan, fabrikasi box casting. Nah, itu kan jasa yang berbeda-beda. Gitu. Nah, lalu dari jasa yang berbeda-beda itu menghasilkan hasil yang juga berbeda-beda juga. Gitu. Misalnya bagaimana kalau misalnya proyek ini Pak, desain arsitektur atau desain struktur sama juga. Gitu. Ada satu firma atau konsultan desain, konsultan struktur yang menghasilkan rancangan untuk fondasi, rancangan untuk perkuatan tanah, ya, rancangan untuk pile cap. Nah, rancangan pile cap juga bisa di breakdown lagi. Ya, dimensi pile cap, dimensi tulangan, konfigurasi tulangan, itu semua masing-masing adalah deliverable. Nah, atau kombinasi kesemuanya. Ya, kombinasi dari produk-produk unik, jasa-jasa yang unik, atau hasil-hasil dokumentasi yang unik. Nah, yang masing-masing itu punya peran dan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di mana itu saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi. Nah, kalau dijadiin satu, diintegrasikan, jadilah sebuah produk industri konstruksi yang kompleks. Nah, istilahnya kalau kita bicara ya di pemahaman industri konstruksi zaman dulu ya, paradigma zaman dulu ya, itu aja tuh udah kompleksnya, kalian udah kebayang seperti apa. Gimana nanti kalau misalnya industri konstruksi mulai sudah masuk ke industri 4.0 misalnya, construction 4.0, itu yang sudah kalian dengar di mana-mana tuh, ya, construction 4.0, web based application, ya, konstruksi berbasis web, konstruksi menggunakan berbasis BIM, Building Information Modeling. Udah nggak zaman itu konstruksi sampai 3 dimensi aja tuh udah nggak zaman kalau zaman sekarang itu. Oh, kita sekarang mainnya ke 4 dimensi, walah nggak kebayang. 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi, sustainability, green construction, wah udah makin mumet di situ. Ya, nah cuma di situ pelan-pelan kita pelajari. Nah, oke. Lalu tadi seperti kita bahas ya, yang namanya proyek itu punya batas waktu, ada awal, ada akhir. Berarti bagaimana siklus hidupnya sebuah proyek gitu ya? Kapan sebuah proyek itu lahir misalnya? Ya, proyek itu dimulai itu kapan sih? Nah, lalu ketika proyek itu sudah dimulai, lalu masuk ke tahap berikutnya, organizing dan preparation. Lalu setelah organizing, mengorganisir tim proyeknya, menyiapkan segala sumber dayanya, ya, dijalankanlah proyeknya, dikerjain, mulai aktivitasnya. Nah, setelah aktivitasnya selesai, diperiksa mutu semua deliverable yang dihasilkan, selesailah proyeknya, ditutup proyeknya, makan-makanlah kita, datanglah Alphard ke rumah kita, datanglah Fortuner ke rumah kita. Asik. Kipas-kipas, ya. Nah, kalau dalam bahasa Project Management Institute, ya PMBOK, proses project life cycle itu terdiri dari proses satu, inisiasi dulu, ya. Setelah inisiasi, lalu direncanakan planning proses. Nah, dalam carrying out the working, dalam pelaksanaan proyek itu ada dua aktivitas, dua kelompok proses yang berjalan bersamaan. Proses eksekusi dan proses monitoring dan controlling. Nah, dua ini berjalan iteratif. Dalam artian dari proses monitoring controlling itu bisa jadi suatu saat balik lagi ke eksekusi untuk melaksanakan proses perbaikan atau continuous improvement, lalu balik ke monitoring controlling lagi. Ketika sudah mencapai sasaran mutu yang dihasilkan, yang diinginkan, barulah proses closing atau penutupan.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, jadi dalam sebuah proyek besar gitu ya, misalnya begini, ada beberapa proyek yang berjalan. Ya, proyek pemerintah atau proyek developer ya. Intinya dari kacamata owner bisa jadi ada beberapa proyek yang berjalan. Nah, ada proyek satu lalu dilanjutkan oleh proyek kedua. Nah, lalu ada setelah proyek kedua dilanjutkan lagi proyek ketiga, proyek keempat, proyek kelima, dan seterusnya sampai proyek ke N. Ya, proyek N ini maksudnya entah ada sekian banyak proyek kayak gitu ya. Ya apalagi yang namanya proyek mega infrastruktur gitu, proyek nasional, proyek internasional gitu kan. Makin besar skalanya, makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecilan. Itu kalau dari kacamata owner yang makro gitu. Nah, gimana kalau misalnya perspektifnya kita perkecil menjadi ke satu proyek saja. Nah, dalam satu proyek ada namanya paket-paket pekerjaan. Paket pekerjaan struktur bawah, paket pekerjaan struktur atas, paket pekerjaan arsitektur, paket pekerjaan MEP, paket pekerjaan interior misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, itu kalau makin kecil perspektifnya, ternyata juga mirip-mirip. Setiap work package itu punya siklus yang sama. Ada inisiasinya, ada persiapannya, ada pelaksanaannya, lalu ada selesainya. Nah, dari setiap work package ini ya, mau itu project istilahnya atau work package, itu semua punya selesai, ya, punya startnya, punya waktu mulainya, dan punya selesainya. Ada awal, ada akhirnya, yang mengindikasikan apa? Dalam preparasi dan melaksanakannya punya durasi, punya tenggat waktu, ya, punya durasi. Nah, di mana setiap work package ini misalnya dalam satu project gitu, di mana setiap work package punya hubungan keterkaitan, ya, punya hubungan ketergantungan. Di mana misalnya contohnya, kan kita nggak mungkin dong dalam membangun sebuah rumah, bikin atap dulu, baru pondasi. Nah, itu salah satu contoh hubungan keterkaitan. Ya, bikin pondasi dulu, ya, gali tanahnya belakangan. Nggak mungkin seperti itu. Ya, ada juga gali tanah dulu, baru bikin pondasinya. Itu namanya hubungan keterkaitan. Dari setiap aktivitas, dari setiap paket pekerjaan itu, selain punya durasi, juga punya keterkaitan atau punya hubungan ketergantungan atau istilahnya dependency, ya, di mana itulah yang harus kita analisis, lalu kita rangkai menjadi satu schedule yang utuh, satu jadwal proyek yang utuh. Nah, itulah pentingnya manajemen waktu proyek. Nah, jadi apa sih definisi manajemen waktu proyek itu? Yaitu proses, ya. Ini proses nih, ya. Proses yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan atau sasaran proyek tertentu yang sebelumnya telah disepakati ditentukan dalam suatu durasi tertentu. Nah, jadi kan jelas tuh, dikasih target. Pokoknya harus selesai dalam waktu 365 hari kalender atau 360 hari kerja. Nah, Sabtu Minggu berarti nggak dihitung. Untuk menghasilkan sebuah apartemen, menghasilkan sebuah bangunan kos-kosan, menghasilkan sebuah jembatan penyeberangan, gitu kan? Ya, untuk menghasilkan itu anggarannya, ya, anggarannya biayanya yang dikasih, yang diberikan sekian miliar. Berarti ada batasnya, ada keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, lalu dengan adanya keterbatasan itu tetap harus mencapai sasaran mutu yang ditentukan. Waduh. Ya kan? Fungsinya adalah memastikan pelaksanaan proyek sesuai pada lingkupnya dan dapat memenuhi target yang sudah disepakati. Gitu. Ya, sesuai pada lingkupnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, boleh nggak lebih? Enggak, Pak. Nggak Sesuai. boleh. Betul. Nggak boleh lebih. Kalau hanya diminta mengerjakannya sampai struktur atas tok,
ya udah jangan sok-sokan nambah-nambah kerjaan. Itu namanya gold plating. Gold plating ya, atau istilahnya sepuh-sepuh emas gitu. Itu adalah sebuah pertanda kalau si kontraktor itu sebenarnya ada yang nggak bener kerjaannya. Gitu. Ya. Kalau misalnya bahasa industrinya kelihatan si kontraktor itu biasanya nih banyak kerjaan finishing. Atau finishingnya agak bengkak aja biayanya gitu. Atau finishingnya durasinya agak atau jadi panjang aja. Nah itu udah lampu kuning tuh. Ini kok kontraktor seneng banget ngerjain pekerjaan finishing. Nah hati-hati. Bisa jadi tuh gold plating. Indikasi ya, belum tentu juga. Tapi ada indikasi kuat mereka melakukan gold plating. Atau nambah-nambahin kerjaan. Supaya bisa ditagih. Nah, prosesnya, berarti bagaimana proses dari construction project time management itu? Ingat, tadi proyek secara keseluruhan ada berapa proses? Ada berapa proses grup? Barusan banget nih. Ada 5. Ya kan? Ada inisiasi, ada planning, ada eksekusi, monitoring controlling, dan closing. Nah, dalam PMBOK ya, dalam manajemen project tidak tentu ya, tidak barang tentu kalau si project time management itu akan berlaku di kelima proses ini. Belum tentu. Nah, cuman yang jelas semua proses grup ya, semua proses grup yaitu manajemen biaya, waktu, proyek itu pasti ada dalam proses grup planning. Nah, project time management itu hanya bermain di 2 proses grup ini, planning dan monitoring controlling, hanya di 2 proses grup ini. Nah, tapi dalam setiap proses grup ya ada aktivitasnya sendiri-sendiri. Contohnya di planning. Nah, itu makanya kenapa kok batangnya planning itu panjang sendiri gitu ya. Nah, karena ada banyak aktivitasnya. Ada yang pertama 6.1 perencanaan manajemen waktu. Ya, nanti detailnya seperti apa saya jelaskan belakangan. Lalu ada proses aktivitas mendefinisikan aktivitas proyek. Gitu. Lalu setelah didefinisikan, ditentukan batasan-batasannya, ya, didefinisikan hubungan ketergantungannya dengan aktivitas lain, dibuatlah sequence-nya, urutannya. Nah, setelah urutannya sudah didefinisikan, sudah terbentuk, ditentukanlah sumber dayanya pakai apa. Mau pakai alat berat apa, mau pakai tenaga kerja yang mana. Nah, kalau menggunakan alat berat ini, menggunakan metode konstruksi yang itu, durasinya berapa lama? Nah, definisi aktivitasnya sudah didapatkan, sequence-nya atau urutannya sudah ditentukan, sumber daya yang dipakai sudah ada, dari sumber daya itu ketemu durasinya, di-develop-lah sebuah schedule, sebuah jadwal yang dinamakan master schedule atau acuan dasar jadwal. Nah, setelah dibuat tuh acuannya dapat nih, udah pokoknya ikutin master schedule ini. Jangan sampai ngaret. Nah, adalah proses yang namanya pengendalian jadwal. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum. Cukup. Oke. Belum ya? Belum pusing ya? Tenang. Nah, disinilah kita mulai bermain-main di sini. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Project time management. Ya, yang pertama, aktivitas yang pertama adalah dalam proses planning itu adalah kita membuat rencana. Plan schedule management. Ya, di mana di plan schedule management itu kita menentukan metode. Ya, ini baru how to ya, baru metodenya. Bagaimana kita mendefinisikan sebuah aktivitas. Bagaimana kita menentukan, bagaimana kita memperkirakan durasi aktivitas. Bagaimana kita
mengadakan sumber daya. Nah, plan schedule untuk merencanakan metode penjadwalan itu butuh input, butuh masukan-masukan dari yang pertama namanya project charter atau piagam proyek. Piagam proyek itu wujudnya bisa macam-macam tergantung organisasinya. Kalau di kontraktor, namanya project charter itu adalah dokumen kontrak. Nah, di mana dalam project charter itu atau piagam proyek itu ya menjelaskan ada beberapa milestone. Apa sih milestone itu? Ada yang tahu apa itu milestone? Kayak tujuan gitu, Pak. Kayak poin-poin tujuan gitu sebelum ke Ya, final goals ya. ya, final goals untuk setiap deliverable, saya lengkapi ya. Gitu. Final goals atau tenggat waktu untuk setiap deliverables-nya. Tuh, cuma kurang lengkap tadi makanya saya lengkapin, gitu ya. Misalnya contohnya project pembangunan rumah kos 4 lantai. Milestone-nya fondasi selesai tanggal sekian. Lantai 1 selesai tanggal sekian. Lantai 2 tanggal sekian selesai. Nah, itu namanya milestone, itu tenggat waktu untuk elemen-elemen deliverables yang besar-besarnya. Ini masih project charter, itu masih gambaran besar. Jadi makanya disebutnya summary, rangkuman milestone. Tenggat waktu deliverables yang besar-besarnya dulu. Gitu. Nah, dari yang besar-besarnya itu, dari target yang besar-besar itu di breakdown lah ke deliverables yang kecil-kecil. Ada namanya tadi nggak di sini ya, namanya proses pembuatan work breakdown structure atau WBS. Pernah dengar dong WBS? Tahu kan WBS? Tahu, Pak. Nah, good. Oke. Nah, setelah project charter, di sini udah disebut sini ternyata. Milestone itu adalah sebuah reference point ya, yang menandakan sebuah major event atau kejadian besar dalam sistem project management. Gitu. Kayak tadi misalnya serah terima lantai 1, serah terima lantai 2. Gitu. Nah, jadi milestone itu sebenarnya salah satunya adalah mengindikasikan sebuah elemen produk konstruksi, ya, sebuah elemen hasil aktivitas konstruksi sudah diterima secara mutu. Ya bener nih, nggak ada retak, dimensinya pas, tulangannya sangkutannya itu tuh sesuai dengan standar SNI misalnya. Panjangnya pas, sudutnya pas, dah diterima. Itu ada milestone-nya di situ. Nah, jadi milestone itu ini menjadi sangat penting. Kenapa? Bagi kontraktor itu tanda mereka akan dibayar. Gitu. Kalau ada satu pekerjaan mereka berhasil diterima, di ACC, ditanda tangan oleh owner di milestone itu, ya udah berarti pekerjaan itu bisa ditagih. Bisa ditagih ke owner. Bagi owner ya itu berarti tandanya barang gue dikit-dikit udah mulai sesuai progres nih. Gitu. Nah, kalau milestone yang ngaret ya udah. Itu udah lampu kuning. Nah, oke. Nah, lalu dari project management plan ya, ada scope baseline atau WBS nih ya. WBS ini juga bisa didapatkan dari bill of quantity juga bisa gitu ya. Lalu ada informasi lain seperti biaya dan risiko. Nah, lalu dari project charter dan PM plan tadi itu ya, lalu diperkuat dengan enterprise environmental factors ya, atau faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sebuah proyek, kayak contohnya kondisi ekonomi, kondisi lingkungan. Sebuah proyek gedung di perkotaan dengan di tengah hutan jelas akan berbeda dong, ya akan berbeda pasti. Ya, sebuah proyek infrastruktur ya, bikin jalan layang di pegunungan dengan di tengah kota pasti akan berbeda. Gitu. Nah, ini akan juga menjadi masukan. Ya. Lalu aset proses organisasi, ya, contohnya kebijakan-kebijakan kantor, SOP, format dan segala macam juga akan mempengaruhi di sini. Nah, lalu ini semua akan digunakan membuat schedule management plan.
di mana schedule management plan itu ya membahas metode dan tools untuk penjadwalan. Metodenya mau pakai apa? Misalnya kayak begini, bisa nggak sih metode estimasi seorang kontraktor dipakai untuk metode penjadwalan arsitektur? Jelas nggak bisa. Arsitektur kan bikin gambar. Emang pakai traktor bikin gambar? Ya enggak. Pakai tenaga manusia. Di mana tenaga manusia itu ya produktivitasnya untuk mengerjakan satu gambar itu berbeda-beda. Koefisien produktivitasnya akan berbeda-beda di situ. Nah, makanya metode penjadwalan untuk proyek konstruksi jelas berbeda-beda. Bahkan untuk di yang proyek yang konstruksi ya, itu pun juga akan beda-beda. Karena setiap proyek itu unik. Gitu. Nggak bisa dipukul rata sama, enggak. Ya, alat pun ya, misalnya gini, ada dua alat nih, dua alat dozer atau dua alat dua alat pondasi, bor pondasi misalnya gitu kan, dua alat bor pondasi itu nggak bisa kita samaratakan akan sama segini, akan sama bisa menggali sekian kubik tanah per jam, beda gitu. Bedanya sedikit-sedikit pasti ada bedanya, tergantung dari kondisi tanahnya, kondisi alatnya, ya, kondisi perawatannya, kemampuan si operatornya, ya, kompetensi si komandan alatnya, itu udah beda-beda lagi. Ya, nah jadi penentuan tools dan metode ini akan pasti berbeda-beda lagi tergantung dengan ini nih, ya, tergantung dengan kondisi si organisasinya. Ada perusahaan yang mampu pakai software Primavera P6 misalnya, Primavera P6. Wah, itu udah alat scheduling yang canggih banget itu. Ya kan? Ada mungkin kontraktor yang masih kontraktor kecil, UMKM gitu misalnya, boro-boro Primavera, MS Project aja mereka nggak punya. Penjadwalan mereka cuma pakai Excel, bikin bar chart aja gitu misalnya, udah cukup buat mereka. Bisa jadi. Gitu. Apakah itu salah? Ya nggak salah, tergantung kemampuan organisasinya kok. Gitu. Kalau emang mampunya beli itu ya udah, mau gimana lagi? Yang penting apa? Kerjaannya tepat. Ya, kalau ditentukan bisa segitu ya udah. Kalau misalnya harus selesai dalam waktu 365 hari, ya udah selesai 365 hari. Mau pakai metode penjadwalan, mau pakai Excel kayak, mau pakai pakai metode yang secanggih apapun, kalau misalnya tidak bisa menepati jadwalnya, ya sama aja hasilnya. Mau itu pakai BIM kayak gitu kan, mau pakai Revit, BIM 5D dan segala macam. Ya kalau misalnya ujuk-ujuk yang ngaret ya apa artinya? Gitu. Oke. Nah, lalu di schedule management plan tadi juga selain menentukan tools dan metodenya, juga menentukan tingkat akurasinya. Tingkat akurasi contohnya seperti apa sih? Mau seberapa detail kita merencanakan sebuah jadwal. Misalnya, kalau misalnya pekerjaan misalnya gini, aktivitas pemasangan bookisting misalnya kayak begitu. Mau itu kita rencanakan, oke, durasi untuk menggetok satu paku untuk bookisting seluas sekian ratus meter persegi, berapa detik? Nah, apakah perlu sampai segitu-gitunya? Ya enggak kan. Coba nih saya tanya kayak magang, ada nggak sih kalian di kantor yang sampai segitu-gitunya? Sampai seberapa detail kalian kalau misalnya merencanakan durasi waktu itu? Coba ada yang bisa sharing nggak? Sebelum sharing, nyalain dulu kameranya ya. Saya deh Pak, dikit. Itu nggak sampai sedetail itu sih Pak. Paling kalau di tulisannya cuma bongkar pasang bookistingnya gitu Pak, durasinya. Nah, ya kan ada yang tingkat penjelasan akurasinya cukup sampai di situ aja. Gitu. Ada mungkin yang mau kontraktor lebih detail lagi gitu. Ya nggak salah juga. Cuman akan tadi ketika sebuah organisasi sudah melakukan yang namanya micromanagement, itu efektivitas dan efisiensinya sebagai sebuah organisasi biasanya akan jadi pertanyaan.
gitu. Oke. Nah, kalau di beberapa project itu, di project-project zaman sekarang apalagi gitu ya, yang namanya micromanage itu sebenarnya udah tidak disukai sebenarnya. Gitu. Nah, gimana kalau yang lainnya? Coba dari yang sudah pernah kerja gitu misalnya gitu. Coba dari yang udah pernah kerja. Biasanya, kalau masalah apa ya, security detail itu masuk nggak sih Pak? beda dong. Security detail, maksudnya security kayak satpam gitu segala macam. Kayak apa ya? Buat proyek yang skala gede banget gitu Pak. Buat security details kayak pos jaga dan lain-lain tuh emang harus di manage bener-bener gitu. Oh, Itu biasanya masuk sih nggak Pak? itu masuk, cuman durasi apa misalnya tidak dianggap sebagai aktivitas produksi, tapi sebagai Oke. aktivitas pendukung. Nah, jadi makanya biasanya untuk penganggarannya itu tidak di anggaran RAP atau rencana anggaran pelaksanaan, tidak. Tapi biasanya masuk ke, kalau dulu saya di overhead biasanya. Nah, tapi kalau di overhead ya atau di preliminary cost itu pun juga biasanya dinego lagi. Gitu. Kalau dulu saya dinego lagi. Ini kalau keamanan site itu tanggung jawab kontraktor atau owner. Nah, itu tuh di situ ada negosiasi lagi. Kalau dulu saya kayak begitu sampai nego saya gitu. Kalau di proyek yang saya sekarang lagi magang Pak, itu kan tanggung jawab kontraktor. Dan pas saya lihat di map construction site itu sama anggaran dan lain-lainnya, kayak bagian security detail itu kayak rada diacuhin gitu Pak. Diacuhkan maksudnya? Kayak apa ya? Diacuhkan tuh kayak misalnya ada beberapa titik yang dimana kayak itu harusnya dijagain gitu, tapi pas saya nanya titik ini nggak dijagain, terus kata mereka oh nggak, itu kurang perlu. Ya biasanya sih mereka kayak punya, mereka kalau bisa sampai memutuskan seperti itu biasanya sudah punya basic knowledge gitu, sudah punya pemahaman dasar, atau sudah punya pertimbangan lain gitu. Saya sih yakin sebenarnya mereka punya dasarnya lah gitu kalau misalnya mereka mau seperti itu. Tinggal masalahnya nanti itu apakah bagaimana pengaruhnya itu ke schedule misalnya gitu kan, bagaimana itu nanti pengaruhnya ke cost, yaitu biasanya akan berpengaruh terhadap manajemen resikonya gitu. Ada nggak resiko gangguan keamanan di situ? Bisa jadi mereka berpendapat, oh titik ini tidak perlu dijaga karena mungkin resiko keamanan di titik itu tidak begitu besar, misalnya peluangnya kecil, misalnya. Ini kan saya magangnya di proyek sirkuit Mandalika yang Lombok itu Pak, dan akhirnya ada 3 motor masuk ke situ. Itu harusnya ada evaluasi lagi sih itu kalau kayak begitu. Tapi apakah masuknya motor itu mempengaruhi schedule? Mempengaruhi aktivitas produksi nggak? Kalau itu saya nggak tahu Pak, soalnya itu bagian, saya lupa itu hari itu lagi bagian yang mana. Pokoknya dibilang pengaruh kayaknya enggak juga sih Pak. Nah, iya. Jadi sebenarnya itu tadi yang namanya apa? Yang namanya bagian supporting gitu istilahnya, supporting roles, peran-peran supporting seperti security itu segala macam. Itu yang menjadi apa? Yang menjadi pertanyaannya adalah ada nggak pengaruh terhadap aktivitas produksi? Makanya termasuk tadi kalau kita bicara tingkat akurasi perencanaan gitu ya. Nah, itu masuk nggak di situ? Ada pengaruhnya nggak? Kalau nggak, ya udah itu menjadi bagian lain. Oke, lanjut ya. Nah, lalu satuan pengukurannya. Nah, ini biasanya juga apa namanya? Juga hasil masukan dari aktivitas lain kayak dari aktivitas PBS, dari DEKI-nya, bill of quantity-nya. Nah, lalu yang terpenting adalah batas variansnya. Seberapa besar ini pekerjaan ini boleh ngaret, misalnya. Satu aktivitas, cadangannya, waktu cadangan untuk ngaretnya, bolehnya seberapa banyak, seberapa besar. Nah, ini yang menjadi juga harus jadi pertimbangan juga di situ. Kenapa ya? Karena yang namanya proyek konstruksi gitu ya, tadi pasti yang namanya dalam sebuah proyek konstruksi ya, yang namanya kepastian, satu-satunya kepastian dalam proyek konstruksi adalah adanya ketidakpastian. The one thing is certain in construction project is uncertainty. Kita boleh merencanakan sampai
pakai tools yang paling canggih di dunia pun untuk merencanakan schedule, pakai tingkat akurasi yang sampai ke mikrodetik misalnya gitu kan. Cuman pada dasarnya yang namanya project ya istilahnya suatu keniscayaan pasti akan melenceng. Mau itu lebih cepat apalagi lebih lama gitu kan. Nah, itu yang harus ditentukan dulu. Batasnya sampai mana yang kita perbolehkan. Nah, oke, nah, itu juga ditentukan di schedule management plan. Nah, setelah di plan masuk ke yang kedua gitu ya, aktivitas perencanaan yang kedua yaitu mendefinisikan aktivitas. Nah, lagi-lagi dari WBS ya, scope baseline-nya, dari WBS dictionary-nya, ya kan, seketahuan tuh aktivitasnya definisinya seperti apa sih, deliverables-nya apa aja sih yang harus dihasilkan dari aktivitas ini, ya, batasan-batasannya apa aja sih, misalnya nggak boleh berisik, ya, aktivitas pembobokan tidak boleh sampai mengganggu daerah sekitar, ada tingkat kebisingan berapa desibel maksimal. Nah, itu kan jadi constraint. Pemancangan pondasi tidak boleh sampai menimbulkan gangguan lingkungan. Oh, berarti nggak mungkin dong pakai pondasi driven pile. Boleh nggak berarti pakai pondasi bor? Tapi pondasi bor kan juga ada berisiknya juga. Bagi yang bisa gali tuh, ya kan, pas diangkat, ngocok-ngocok itu kepala bornya tok 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 tok. Nah, itu kan walaupun cuma berapa detik kencang loh suaranya. Gitu. Nah, lalu asumsi-asumsi yang lain yang kira-kira akan mempengaruhi aktivitasnya itu. Nah, lalu lagi-lagi ini OPA dan IF ya, format-format aset proses organisasi, lalu faktor lingkungan. Nah, oke. Nah, nanti ini akan menghasilkan apa? Dari defined activities ini akan membuat daftar aktivitas, activity list, ya kan? Sebuah WBS yang sudah dirincikan lagi menjadi ke tingkat yang lebih detail. Biasanya ini akan menghasilkan dokumen method statement atau pernyataan metode konstruksi gitu ya. Ya seperti itu. Nah, di mana di metode konstruksi itu juga ada atribut-atribut aktivitasnya. Siapa predecesornya? Ya, aktivitas pendahulunya siapa? Ya, sebelum melakukan aktivitas B, aktivitas A-nya kayak gimana? Nah, itu ada di situ. Durasinya berapa lama? Ketergantungannya gimana? Ya, kebutuhan sumber dayanya apa aja? Lalu coding ini apa sih coding? Maksudnya itu kayak penomoran. Aktivitas pengecoran. Pengecoran di mana, Bos? Banyak. Kita proyeknya gede, tinggi pula. Nah, masukinlah coding, lantai, ya, nomor lantai, ya kan, nama regionnya misalnya, gitu kan. Oh, di grid sekian, grid A5, kolom nomor 7. Nah, misalnya itu ada codingnya di situ. Lalu ada milestone list di situ juga. Di mana defined activities ini nanti akan dipakai untuk membuat urutan aktivitas, sequencing activities-nya, lalu untuk estimasi activity resource-nya, hingga ke durasi, lalu itu dipakai untuk develop schedule-nya. Nah, lalu di sini sequence activities lagi tuh tadi tuh dari schedule management plan-nya masih memberikan pengaruh, memberikan masukan di situ, activity list dari aktivitas sebelumnya, ya kan? Nah, lalu juga dari scope statement-nya dari scope management, dari proses pengelolaan lingkup. Ya. Nah, ini menjadi penting di sini nih define scope statement itu. Kenapa? Ini akan memberikan batasan apa yang dikerjakan oleh kita dan apa yang tidak dikerjakan. Apa yang menjadi masalah dan tanggung jawab kita sebagai pelaksana, apa yang tidak menjadi tidak menjadi tanggung jawab dan masalah kita. Kalau bukan masalah kita, bukan kerjaan kita, ya buat apa dipikirin? Kasar-kasar seperti itu. Kita bisa sih kayak bersikap dalam tanda kutip bodoh amat gitu ya kalau bukan tanggung jawab kita. Tapi ya kalau bisa kita nanti belajar manajemen resiko, ada suatu hal yang namanya resiko pihak ketiga. Itu menyebalkan.
istilahnya bukan masalah kita, bukan tanggung jawab kita, tapi tahu-tahu nih ada pihak luar, ya pihak ketiga nih menimbulkan masalah sehingga terpengaruhlah aktivitas kita. Ada seperti itu. Ya, cuman kalau misalnya bagaimana kita menyikapinya tergantung lagi ke scope statement-nya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang tidak menjadi tanggung jawab kita. Itu menjadi masukan penting juga untuk membuat sequence activities-nya kita. Gitu. Contohnya kayak gimana contohnya? Misalnya bikin proyek di tengah kota. Misalnya ada aktivitas sebelum menutup sebagian jalan untuk ngebor pondasi di situ. Ya. Ada aktivitas sebelumnya. Kita mesti koordinasi dulu sama Dishub misalnya, sama Balai Jalan Nasional misalnya. Kita boleh nggak nih nutup jalan segini nih? Dari ada jalur, ada 4 jalur, kita nutup 2 jalur misalnya untuk aktivitas kita. Boleh apa enggak? Nah, kalau misalnya sampai ada penutupan, sampai ada pengalihan, siapa yang melakukan pengalihan? Apakah kontraktor juga harus terlibat mengalihkan jalan? Nggak perlu. Kontraktor lingkup aktivitasnya cukup sampai di koordinasi, cukup sampai memberikan rencana traffic manajemennya. Yang menjalankan traffic manajemennya, yang menyediakan polisi lalu lintasnya, ya bukan kontraktor, tapi Dishub misalnya. Nah, itulah pentingnya scope manajemen. Sehingga sequence activities-nya nanti di kontraktor kayak gimana? Ya udah, cukup sampai alat masuk mulai. Ada nggak harus bikin aktivitas menempatkan polisi lalu lintas di mana di schedule mereka? Nggak perlu. Mereka cukup paling kalau mau masukin aktivitasnya apa? Koordinasi dengan Dishub, baru itu dimasukin. Silahkan. Nah, dari sequence activities tadi dibuatlah yang namanya network diagram. Nah, nanti ini akan kita bahas di kuliah kita yang ketiga kalau nggak salah, di minggu ketiga ya, akan kita bahas di minggu ketiga. Coba cek lagi RPS saya gagal lupa juga tadi tuh. Oke, dan dari situ dibuatlah develop schedule. Nah, ya ternyata belum selesai. Nah, lalu sumber daya sumber aktivitinya tadi tuh. Nah, di sini mulailah berperan. Ada namanya risk register. Nah, manajemen risiko mulai main di sini nih. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi ada risiko-risiko contohnya kebisingan, gimana cara kita mencegah kebisingan tadi tuh. Metodenya kita berarti nggak bisa pakai alat yang berisik misalnya. Oh, harus pakai hydraulic jack yang ditekan di press gitu. Tapi jadi mahal, gimana dong? Ya udah, daripada resikonya kita misalnya dikomplain sama warga misalnya gitu kan. Nah, tadi yang namanya resiko-resiko itu dapat mempengaruhi pemilihan jenis-jenis sumber dayanya apa, termasuk pemilihan subkon. Nah, ini penting juga nih. Ya, pemilihan subkon. Ada subkon A sama subkon B misalnya. Ya. Subkon yang A agak mahal, cuman suka tepat waktu. Subkon yang B lebih murah, cuman sering telat. Pilih mana? Nah, masuk ke situ risk register, masuklah analisis risiko, masuk di situ. Nah, lalu termasuk ini juga nih tadi nih, ya, estimasi biaya ini juga akan mempengaruhi tadi pemilihan sumber daya yang kita pilih. Mau pakai subkon yang mana? Oh, kita ada budgetnya yang untuk yang murah nih, gitu. Misalnya bendaharanya misalnya kebetulan orang yang pelit misalnya, enggak boleh yang mahal-mahal. Pokoknya segini, nggak boleh lebih. Nah, tapi ada resikonya gimana? Nah, terjadi yang namanya diskusi, berantem. Berantemnya misalnya orang pengadaan sama orang biaya, misalnya. Orang manajemen resiko ikutan nimbrung. Project manager yang menengahi, misalnya. Tapi project manager yang akhirnya harus mengambil keputusan. Nah, oke. Jadi di sini ketika nanti apalagi sudah belajar manajemen resiko, di situ kita akan belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu ada akibatnya, ada konsekuensinya, gitu. Jadi tidak hanya sekedar benar atau salah,
tapi yang terpenting adalah konsekuensi. Siapa yang terima konsekuensinya atas keputusan ini? Nah, itu kita akan belajar di situ. Oke, nah lanjut. Lalu ada resource calendar, kalender sumber daya. Kapan sumber daya harus datang? Kapan material ini harus ready di lapangan? Kapan alat ini harus siap di lapangan dalam kondisi sudah siap jalan? Saya sering ketemu nih alat berat, ya, begitu masuk mobilisasi ke lapangan, ternyata masih harus diservis. Waduh, sering banget kayak begitu. Servisnya di lapangan, bikin kotor, ada oli bocor lah, bensin bocor lah kemana-mana, gitu kan? Ini menyebalkan di situ. Nggak boleh kayak begitu harusnya tuh. Nah, harus dispesifikkan kapan ini alat sudah masuk ke dalam site dalam kondisi yang sudah benar misalnya. Itulah pentingnya resource calendar. Termasuk juga nanti resource calendar untuk kalender sumber daya untuk shift kerja, apalagi shift kerja untuk pekerja manusianya, daily worker-nya. Gitu. Kalau misalnya lagi nggak ngebut proyeknya, misalnya lagi nggak telat, lagi nggak crashing, ya udah satu shift aja cukup. Satu shift 8 jam atau 12 jam. Gitu. Kerja 12 jam cukup. Kalau misalnya lagi crashing nih, lagi telat misalnya, lagi ngejar progres, jadilah 3 shift, 2 shift, 24 jam, bisa juga seperti itu. Nah, oke, lalu hasilnya apa? Nah, ada namanya activity resource requirement tadi, ini akan mengidentifikasi tipe-tipe, ya, jenis dan kuantitas dari setiap aktivitas yang diperlukan. Misalnya kayak begini, mau ngecor pondasi palcap misalnya, palcap pondasi, ya itu kan harus kayak mesh konkrit istilahnya gitu ya. Mesh concreting itu kan harus kayak dibrondong. Ya, dibrondong dalam artian harus dicor terus nggak boleh putus. Nah, misalnya kalau misalnya ada sekian ribu meter kubik beton yang harus dicor, bisa nggak cuma pakai satu concrete pump? Wah, ternyata nggak bisa. Bakal akan terputus-putus. Bisa bahaya nanti ke quality-nya. Berarti nggak cukup harus satu. Harus ada misalnya 3 concrete pump. Terus, misalnya concrete pump, yang kayak gimana tipenya, jenisnya? Oh, yang bisa memompa dalam misalnya 100 kubik per jam, harus yang kuat. Gitu, misalnya harus yang bisa pompa banyak. Nah, itu tadi itu pemilihannya tadi akan dipengaruhi oleh cost dan pertimbangan resiko, sehingga nanti ketemulah jenis-jenis sumber daya yang perlu kita pakai. Nah, lalu bikin namanya resource breakdown structure, di mana ada kayak pembagian list, ya, daftar sumber daya yang diassign ke setiap aktivitas, ya. Nah, lalu ada bikinan namanya project document updates gitu. Bisa jadi karena tadi keterbatasan sumber daya, biaya, dan juga ada faktor resiko, sehingga ada tadi misalnya rencana awalnya tadi tuh, kita untuk ngebor pondasinya pakai hammer, pakai yang diketok-ketok tuh, driven pile, pakai driven pile istilahnya gitu ya. Cuman ternyata ada resiko tadi dikomplain sama warga, menimbulkan keretakan, kerusakan bangunan di sekitarnya. Ya udah, ganti rencana, ganti anggaran biayanya, disesuaikan lagi. Diupdate lah activity list-nya, diupdate lah activity attributes-nya. Oh, ternyata alatnya nggak bisa datang di hari segini, kita harus ubah jadwalnya. Ya udah, berarti resource calendar pun juga berubah lagi, ada update-nya lagi di situ. Nah, durasi aktivitas ini ya. Banyak pertimbangannya tadi schedule management plan tergantung tadi ke menentukan tingkat akurasi dan kedetilannya, atribut aktivitasnya juga menjadi masukan, pakai sumber daya apa yang dipakai untuk aktivitas itu, lalu memperhitungkan resikonya, lingkupnya. Nah, itu semua menjadi masukan untuk menentukan durasi aktivitasnya. Nah, tapi ada catatan juga nih, catatannya apa? Kalau misalnya ada suatu sumber daya manusia gitu ya, yang masih membutuhkan misalnya pelatihan, nah itu akan menurunkan produktivitasnya. Kenapa? Karena dia di beberapa waktu itu tidak berproduksi, tapi melakukan pelatihan. Ya dong, yang namanya pelatihan itu kan dia tidak berproduksi apa-apa, tapi mengasah skillnya. Walaupun mungkin di awal dia akan menurunkan produktivitasnya, tapi yang namanya pelatihan itu efek ke depannya akan lebih
bagus gitu. Oke, nah, lalu resource calendar juga bermain di situ ya, mempengaruhi aktivitas durasinya. Resource register tadi juga saya jelaskan. Ini menjadi penting ya, apalagi resource register ini penting. Kenapa? Karena kalau kita menentukan durasi aktivitas, resource register itu akan memberikan masukan informasi bahwa aktivitas ini yang rencana awalnya misalnya 10 hari, hati-hati loh, bisa ngaret loh, karena ada resiko misalnya material telat datangnya, telat 2 hari, bisa ngaret loh, jadi 2 minggu loh, nah, seperti itu. Jadi resource register itu akan kayak memberikan warning lah sebelum masalah itu terjadi. Nah, lalu estimasi itu menggunakan estimasi yang kuantitatif, dihitung. Nanti untuk metode ini untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan keempat kalau nggak salah, keempat atau kelima gitu. Nah, ya setelah tadi itu semua di develop semua schedule-nya, lalu dikendalikanlah, dikontrol schedule-nya. Ya, menggunakan kalau di sini nanti menggunakan namanya earn the value management, di mana akan menghitung schedule variance-nya atau schedule performance index-nya. Nanti di sini akan kita bahas di menjelang UAS ya, karena tadi ini juga dipakai untuk mengendalikan biaya juga. Nah, lalu ini berbagai faktor risiko yang bisa membuat keterlambatan proyek gitu ya. Ini yang saya dapat dari jurnal. Nah, kalau misalnya nanti ada jurnal lebih baru yang mungkin lebih komprehensif, yang lebih lengkap, nanti silakan dibahas di sini. Oke, nanti silakan dibaca aja ini. Oke, sampai sini Anda tanyakan? Panjang nomor ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari program ekstensi mungkin yang udah kerja nih, biasanya mereka biasanya kalian itu punya experience yang lebih banyak nih biasanya nih. Pak, saya di proyek dulu kayak begini gitu. Itu kayak gimana? Coba ada nggak kira-kira yang terkait dengan materi hari ini, pengalaman kalian? Halo? Mungkin dari Ibnu, Elsie, atau Atik, atau Tika, Ica, kira-kira ada nggak? Atau Dian, gitu, dari kantor kalian dulu pernah ada pengalaman terkait dengan materi hari ini? Silakan kalau ingin bertanya. Belum, Pak. Oh, nggak ada ya? Belum ada ya? Oke, kalau misalnya belum ada, sekarang ini belum ada pertanyaan, nanti kalau misalnya tiba-tiba baru kepikiran gitu ya, silakan nanti bertanya di Google Classroom di kolom komentar terkait mata kuliah hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka itu saya tutup kelas hari ini. Nanti untuk rekamannya silakan tunggu di channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Makasih ya, Pak. Makasih.